Nomor pertama, apa itu teori? Teori adalah serangkaian asumsi dengan maksud untuk menjelaskan suatu fenomena alamiah. Kemudian manfaat dari adanya teori ini adalah sebagai pengarah dalam penelitian agar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dapat dijawab. Kemudian, maksud dari teori penetrasi sosial adalah ketika seseorang akan menjalin suatu hubungan, dia akan melihat dulu lawannya apakah ketika dia menjalani hubungan dengan orang ini akan memberikan dampak negatif atau yang positif. Nah, sekiranya akan berdampak negatif, maka hubungan ini tidak akan terjalin. Contohnya ada seseorang yang mengajak pacaran. Kemudian yang nomor 3, mengenai komunikasi kelompok yang memicu terjadinya fenomena komunikasi. Saya rasa itu sudah benar. Karena apa? Di dalam komunikasi kelompok, setiap orang melakukan banyak sekali interaksi, baik itu mimik wajah, lisan, tulisan, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat dilihat dari teori komunikasi interpersonal. Komunikasi kelompok akan terjadi karena adanya kontak lebih dari 2 orang. Kemudian teori perbandingan sosial, contohnya seperti ibu kita yang sering membandingkan kita dengan anak tetangga. Kemudian teori pertukaran sosial yang biasanya seperti saya yang sering diminta bantuan oleh teman, tetapi ketika giliran kita ingin minta bantuan ke mereka tidak bisa. Kemudian teori sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sistem dengan sistem sebagai suatu unit. Kemudian tanggapan saya yang pertama mengenai teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengaturan media adalah membentuk kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Hal ini yang menjadi faktor mengapa media massa berpengaruh besar. Kemudian teori sistem, ketergantungan media menurut teori ini semakin besar. Kadar dependensi khalayak terhadap media massa bisa dilihat dari segi perolehan informasi dan semakin tinggi. Hal inilah yang mengakibatkan mengapa banyak orang yang sangat ketergantungan kepada media massa. Kemudian yang terakhir, teori kesenjangan pengetahuan. Hal ini yang mengakibatkan banyak orang yang percaya akan hoax. Kemudian yang terakhir maksud dari teori pengurangan ketidakpastian adalah agar mengurangi ketidakpastian antar budaya yang dimiliki. Terkadang orang malu untuk mulai terlebih dahulu atau canggung ketika bertemu orang asing atau yang memiliki budaya yang berbeda. Maka dari teori ini berfungsi agar kecanggungan yang berlaku bisa diatasi. Contoh seperti masuk kampus, di dalam kampus bukan hanya dari ras Melayu saja, akan tetapi banyak sekali ras-ras seperti Jawa, Bugis, Madura, dan lain-lain sebagainya. Agar komunikasi bisa terjadi, maka cobalah untuk memulai dengan menyapa terlebih dahulu, yang akhirnya ya kemudian dan selesai. Cukup sekian.